Lo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 manajemen strategi akan mempresentasikan tentang sebuah company profile dari PT Indofood Sukses Makmur. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yoga Tegar Firmansyah, NIM B 100 200 207. Terus ada Yanuar Rizky, NIM B 100 200 209. Ada Adi Rahman, NIM B 100 200 212. Next. Latar belakang dari perusahaan Indofood ini yaitu merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari eh, berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Next. Latar belakang perusahaan. Perusahaan ini dulunya didirikan dengan nama PT Panganjaya berdasarkan akta pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994, perseroan ini mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Next. Latar belakang perusahaan, visinya dari Indofood ini menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin industri di makanan. Misinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Analisis eksternal mikro. Customer marketnya itu yaitu di mana pelanggan jenis ini memiliki produk atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Jenis pelanggan dengan kategori ini seringkali disebut sebagai customer market. Dan perusahaan yang melayani pasar seperti ini seringkali disebut sebagai B2C atau business to customer. Next. Pelanggan korporasinya, pelanggan jenis ini yang seringkali disebut sebagai business market, yaitu pelanggan perusahaan yang melakukan pembelian atau produk jasa perusahaan untuk diperjualbelikan kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang melayani pasar seperti ini biasa disebut sebagai B2B atau business to business. Next. Analisis eksternal mikro. Analisis perusahaan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu analisis industri, industri competition, analisis kelompok strategi atau strategic group analysis, dan analisis faktor kunci keberhasilan atau key success factor analysis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu industri analisis industri, yaitu merupakan kelompok perusahaan yang memproduksi produk, barang atau jasa yang serupa seperti jasa keuangan atau minuman ringan. Perusahaan harus menilai pentingnya kekuatan persaingan industri antara lain threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini bergantung dari adanya penghalang masuk dan reaksi-reaksi yang datang dari pesaing yang sudah ada. Next. Selanjutnya yaitu rivalry among existing firms, yaitu persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Ada 4 jenis persaingan, yaitu persaingan sempurna yang biasanya berupa banyak perusahaan, produknya homogen, biaya masuk dan keluar industrinya itu rendah. Yang kedua ada persaingan monopolistik, yaitu dengan tipe banyak perusahaan, produksinya heterogen, biaya keluar dan masuk industrinya itu rendah. Ada juga oligopoli, yaitu jumlah perusahaan sedikit, produk homogen, biaya keluar dan masuknya industri itu mahal. Yang terakhir ada monopoli, satu perusahaan dalam satu industri dan biaya masuknya mahal. Yang ketiga yaitu threat of substitute product or service, ancaman produk atau jasa pengganti. Perusahaan dalam suatu industri bersaing dengan perusahaan yang bergerak di industri lainnya yang memproduksi produk pengganti. Next.
Yang berikutnya yaitu bargaining power of buyer, yaitu kekuatan penawaran pembeli. Beberapa atribut pembeli yang dapat menyebabkan ancaman tinggi seperti jumlah pembeli yang sedikit, produk yang dijual pembeli adalah standar, pembeli tidak mendapatkan keuntungan ekonomis yang signifikan. Yang kelima, bargaining power of supplier, kekuatan penawaran pemasok. Pemasok ini sangat mempengaruhi industri karena kemampuan untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Yang keenam yaitu relative power from other stakeholder. Kekuatan relatif dari stakeholder lain ini berasal dari kelompok stakeholder dari lingkungan perusahaan. Biasanya itu berkaitan dengan pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi pedagang, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Next. Analisis eksternal makro. Perubahan faktor eksternal apa yang berpengaruh terhadap perusahaan PT Indofood Semen Tbk dan apa dampak dari perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis kelompok kami, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ini yaitu yang pertama ekspansi pasar, sosial budaya, dan teknologi. Menurut catatan Bursa Efek Indonesia tahun 1994, PT Indofood ini berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Di faktor sosial budaya, meniti beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. Dari sisi teknologi, Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya yaitu Adi Rahman Muhammad Rohim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya itu mengenai faktor eksternal makro tadi. Yang selanjutnya ada politik dan hukum, demografi dan geografi. Untuk pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi, potong, atau bahan baku lainnya, misalnya kesepakatan WTO AFTA yang berskala internasional atau peraturan daerah perda yang lingkupnya lebih sempit di hukum dagang PT yang dinaungi oleh Indofood. Kemudian demografi dan geografi, Indofood telah memasarkan produknya ke mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia dan Afrika. Next. Untuk analisis internal, terdapat beberapa segmen. Yang pertama ada manajemen. Untuk kekuatannya yaitu manajemen strategi yang digunakan pada Indofood, PT Indofood adalah pengembangan program produksi, menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, menciptakan produk yang memiliki nilai tambah, dan yang terakhir adalah membangun jaringan yang dapat memperluas jaringan perusahaan ke seluruh penjuru tanah air maupun di mancanegara. Kemudian untuk kelemahannya yaitu kurangnya transparansi. Menurut analisis dari kelompok kami, yaitu manajer mungkin kurang transparan dalam melaporkan dan mengukur kinerja perusahaan dalam hal kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Untuk yang kedua ada marketing. Dari sisi marketing kekuatannya yaitu ICPP atau Indofood itu menguasai sekitar 72% sampai 75% pangsa pasar mie instan di Indonesia dan senantiasa melakukan inovasi produk. Sebagai contoh meluncurkan Indomie mie keriting goreng rasa telur asin yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ke depannya. Untuk kelemahan dari sektor marketing itu kurangnya keterampilan digital dari manajer PT Indofood yang mungkin kurang memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis di era digital saat ini. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu finansial. Kekuatannya emiten grup Salim, produsen Indofood, PT Indofood CPP Sukses Makro Tbk memutuskan pembagian dividen dengan total sebesar Rp2,19 atau Rp188 per saham triliun untuk tahun buku 2022. Kemudian untuk kelemahannya harga saham PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk serta induk perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk
anjlok parah setelah ICBP mendapatkan penurunan laba bersih sebesar 40% menjadi 1.093 triliun pada semester pertama 2022. Padahal perseroan membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 16% menjadi 32,59 triliun dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lanjut. Kemudian untuk analisis SWOT, kami menganalisis dari perusahaan ini diantaranya untuk kekuatan dari PT Indofood yaitu produksi biaya rendah, jangkauan distribusi yang luas, serta brand yang terkenal. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, banyak sub brand. Kemudian produksi makanan instan itu kurang sehat untuk dikonsumsi jangka panjang. Kemudian untuk peluang yang akan datang, bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis dan ekspansi ke luar negeri yang lebih masif. Kemudian ada ancaman persaingan pasar ketat, tidak terpenuhinya permintaan dari pasar lokal maupun mancanegara. Lanjut. Untuk analisis SWOT, ada strength lebih terperincinya yaitu produk yang terpercaya, baik nasional maupun internasional, kuatnya tim pemasaran, kemudian Indofood memiliki jaringan R&D terluas di kalangan perusahaan makanan. Kemudian ada Indofood berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis di semua negara. Kemudian ada pembagian tugas pada masing-masing pemilik modal sebagai dengan gemblang dan jelas dan adil sesuai kapasitas jabatan. Untuk Indofood menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnisnya. Lanjut. Untuk kelemahannya, untuk yang lebih terperincinya dari yang di awal tadi, yaitu pertama harga relatif mahal dari yang ditawarkan, tidak bisa memaksakan konsumen produk Indofood yang mahal pada masyarakat, terlalu banyak divisi atau subbrand tadi yang mengurus perusahaan dan menimbulkan kesan tidak efisien. Lanjut. Untuk peluangnya, Indofood memiliki komitmen yang akan mengembangkan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan selera konsumen dan mindset konsumen yang baik akan kualitas Indofood. Kemudian ada kesempatan yang dimiliki Indofood adalah bahwa produk berbasis kesehatan menjadi makanan pelopor. Kemudian menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau seluruh pasar. Lanjut. Kemudian untuk trades, karena mindset konsumen yang sudah ada, yang nantinya tidak akan mudah untuk menaikkan omset, karena timbul mindset ada kualitas bagus, tetapi harga pasti mahal. Akan kalah dengan perusahaan lain yang lebih menonjolkan harga yang murah. Kemudian usaha kompetitor menyamakan brand, membuat konsumen terpengaruhi dan menjadi kompetitor yang tidak sehat. Kemudian terdapat kontaminasi, terdapat masukan untuk bahan makanan Indofood, khususnya E. coli dan merek adonan lain. Harga bahan coklat mentah yang melonjak, susu biaya murni naik 50%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Januar Rizky Saputra. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Adi Rahman tadi tentang tabel analisis SWOT. Di sini yang pertama yaitu faktor mendapatkan nilai kemudian itu yang produk yang terpercaya baik nasional maupun internasional. Kemudian kekuatan tim pemasaran untuk program menjaga mutu sampai ke pelosok desa. Kemudian itu untuk tabelnya, ini intinya itu semua tabel-tabel dari analisis yang strength. Kemudian lanjut, ini untuk tabel analisis SWOT pada weakness. Ini terdapat relatif mahal, tidak bisa melaksanakan konsumsi produk Indofood yang mahal pada masyarakat kalangan bawah. Kemudian terlalu banyaknya divisi yang mengurus perusahaan dan menimbulkan kesan tidak efisien.
Itu untuk nilainya sendiri ada min 3, min 4, dan min 3. Untuk bobotnya sendiri ya itu bisa dilihat pada tabelnya, skornya itu pada minus semua. Untuk totalnya itu minus 2,6. Kemudian tabel analisis SWOT yang opportunity. Itu untuk sendiri itu Indofood memiliki komitmen yang akan mengembangkan kualitas produk yang dihasilnya sesuai dengan selera konsumen dan menciptakan kesan brand minded konsumen. Terus kemudian mindset konsumen yang baik akan kualitas terhadap semua produk dan brandnya. Kesempatan yang dimiliki Indofood adalah menjadi makin populer di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Kemudian menjadi lebih sadar kesehatan dan menyadari hidupnya dengan umur yang apanya tidak hanya dikarenakan oleh keberuntungan dan genetika. Menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau seluruh pasar. Kemudian yang faktor strategi. Ini analisis SWOT tentang trades. Itu karena mandate konsumen ya sudah ada yang nantinya tidak akan mudah untuk menaikkan omset. Karena timbulnya mindset ada kualitas bagus tetapi harga pasti mahal. Yang kedua yaitu akan kalah dengan perusahaan lain yang lebih menonjolkan harga yang murah. Tetapi kualitas tidak begitu buruk meskipun tidak dengan membawa brand, yaitu mendapat nilai 4. Itu bobotnya 0,24, ratingnya min 4, skornya min 1,12. Kemudian usaha kompetitor menyamakan brand membuat konsumen terpengaruh dan menjadikan komuter yang tidak sehat. Itu mendapat nilai 3, bobotnya 0,21, ratingnya min 4, skornya min 0,84. Kemudian terdapat kontaminasi terhadap pasokan untuk bahan makan Indofood, khususnya E. coli, merek adonan kue. Itu nilainya 2, bobotnya 0,14, ratingnya min 2, skornya 0,28. Kemudian harga bahan coklat mentah yang melonjak, biaya susu murni naik 50%. Itu untuk nilainya 2, bobotnya 0,14, ratingnya min 2, skornya min 0,28. Itu untuk total skornya yaitu min 3,15. Untuk selanjutnya yaitu analisis BCG. Datanya pada analisis PT Indofood Sukses Makmur TBK pada kuartal ini, PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Dan di Indonesia untuk produk mie instan yaitu Indomie tidak bersaing dalam industri yang pertumbuhannya pesat. Dilihat bahwa Indomie yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur merupakan market radar mie instan di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Itu yang stars atau yang bintang. Analisis PT Indofood Sukses Makmur pada perusahaan memiliki hubungan jangka panjang. Dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba di mana dikeluar PT Indofood Sukses Makmur dikenali oleh semua kalangan. Sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Sapi perah analisis PT Indofood TBK pada kuadran ini PT Indofood Sukses Makmur memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam pertumbuhan pasar industrinya lambat sehingga PT Indofood Sukses Makmur menghasilkan pendapatan yang dapat diperas seperti susu sapi. Hal ini dilihat dari PT Indofood Sukses Makmur yang memiliki anak perusahaan dan memproduksi berbagai macam produk makanan. Kemudian yang terakhir anjing. Analisis PT Indofood Sukses Makmur pada kuadran ini Sukses Makmur PT Indofood ini tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Namun dilihat saat ini PT Indofood Sukses Makmur TBK bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wings Food, Indofood Sukses Makmur TBK. Berdasarkan hasil yang didapat dari analisis internal dan eksternal pada tabel seperti di atas, hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut. Yaitu dari skor kekuatan strength yaitu 3,31, skor kelemahan weakness min 2,6, skor peluang opportunities 3,5, skor ancaman min 3,15. Dari saya perlihat di atas, di dalam perhitungan strateginya memerlukan penegasan dari adanya posisi dalam salib sumbu yaitu antara kekuatan dan kelemahan. Maupun peluang dan ancaman yang kesemuanya digambarkan dalam garis-garis positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan skor total kekuatan tetap 3,31. Skor total kelemahan menjadi min 2,6, sedangkan skor total peluang 3,5 dan skor total ancaman menjadi min 3,15. Dari analisis tersebut,
bahwasanya faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan. Dan pengaruh dari faktor peluang juga lebih besar dari faktor ancaman. Oleh karena itu, posisi PT Indofood Tbk Indonesia berada pada kuadran 1 yang berarti pada posisi pertumbuhan, di mana hal ini menunjukkan kondisi intern PT Indofood Tbk yang kuat dengan lingkungan yang sedikit mengancam. Ini untuk koordinat analisis internalnya. Skor total kekuatan, skor total kelemahannya itu bagi 2, yaitu sama dengan 3,31 min 2,16 dibagi 2 sama dengan 0,355. Terus skor total peluang min skor total ancaman dibagi 2 sama dengan 3,5 min 3,15 dibagi 2 sama dengan 0,175. Jadi titik koordinat terletak pada 0,355 banding 0,175, yaitu bisa lihat pada tabel di sebelahnya. Pada kuadran SO strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan. Pada kesempatan yang ada, memperkenalkan produk melalui pelayanan terbaik yang aman dan andal dapat memberikan rasa percaya bagi pelanggan dalam mempertahankan diri menjadi pemimpin pasar. Pada kuadran 2, WO strategi, perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk fokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan dengan terus meningkatkan teknologi untuk mendukung pasar. Pada kuadran ketiga, WT strategi, meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Menjadi setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Mengedepankan kualitas pelayanan diferensiasi non-harga, seperti kualitas, layanan, kecepatan, fleksibilitas, dan sebagainya. Pada kuadran keempat, ST strategi, menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang, meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Perlu dilakukan strategi dalam bentuk kemudahan mendapat produk dan penawaran harga murah serta promosi yang menarik. Ini untuk tabelnya dan hasilnya tadi. Jadi yang dominan yaitu kuadran expansion growth, di mana strategi umum yang akan digunakan oleh perusahaan ini adalah menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Mungkin itu boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.